3, 2, 1 Podcast on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ke SMP 1 Mujobo Podcast. Guys, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu Ibu guru yang centil, cantik, idola anak-anak dan kita semua. Ada Ibu Asih selaku guru bahasa Jawa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Pagi ini kita membahas mengenai PJJ. Apa itu? PJJ itu pajak jadian pembelajaran saja. Oke. Di masa pandemi seperti ini, pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini perlu dibenahi atau sudah cukup atau bahkan kurang menurut Ibu? Pembelajaran ya? Iya, khusus pelajaran bahasa Jawa. Khusus bahasa Jawa selama ini kan untuk ulangan saya sendiri menggunakan awal-awal itu saya menggunakan Google Form. Kemudian tim IT kita kan sudah membuat suatu aplikasi sangat bagus sekali dan saya menggunakan CBT itu. CBT ya. Ya. Selama ini CBT itu kan dipakai untuk ujian nasional, ya kan? Nah, sekarang ini kita mencoba merambah ke situ. Cuman untuk proses pembelajarannya gimana? Itu kan hanya dari tes. Kalau pembelajaran biasanya saya memberikan lewat rekaman. Atau kalau enggak saya beri dia materi. Kalau emang ini silakan dibaca, dipelajari. Kalau ada yang enggak paham silakan kembali tanyakan ke guru. Itu melalui grup WA ya? Grup WA. Terus saya juga membuat classroom. Oh, classroom ya. Nah, selama ini ada kendala enggak yang sangat berarti lah taruhlah untuk proses pembelajaran? Kendala ya pastinya ada karena kita enggak bisa lihat langsung anaknya bagaimana. Ya kadang untuk tugas sendiri kan tahu sendiri. Kadang kita sudah mau sampai untuk nilai itu kan kalau menurut Pak Menteri kan tidak harus tuntas materinya tuntas seluruhnya. Cuman ada penekanan khusus untuk anak-anak kaitannya dengan karakter mungkin ya. Nah, untuk melaksanakan itu. Nah, itu yang saya sendiri agak bingung bagaimana menilai karakter anak karena kita tidak tahu secara langsung. Iya, itu yang. Nah, mungkin ada trik sedikit yang yang Ibu jalankan atau mungkin dari pihak sekolah ada memberi masukan atau memberikan arahan seperti ini mungkin. Itu susah. Susah kalau memang susahnya di guru atau di anak? Kita ke anaknya karena kita memang tidak ketemu secara langsung. Apalagi yang di kelas 7 itu sejak masuk kan kita memang tidak pernah tatap muka sama sekali. Nah, ini bisa jadi satu semester ini memang pure kita tidak pernah ketemu sama anak ya. Kalaupun ketemu paling beberapa event dan event itu untuk wali kelas saja ya. Nah itu. Nah, terus nanti outputnya gimana ini kira-kira? Kita percaya saja sama mau cukup percaya ya? Cukup percaya saja ya kalau memang dia setiap diberi tugas mau disuruh absen mau berarti kan dia sudah cukup tanggung jawab dengan apa yang kita berikan. Iya. Ya paling tidak kan memperhatikan. Ya. Nah, terus kembali lagi ke aplikasi tadi. Untuk aplikasi itu nanti modelnya rencana mau seperti apa? Mau dibuat bagaimana? Aplikasi itu kan sekarang sudah dibuat versi Android-nya. Oh, dibuat versi handphonenya ya. Karena memang target kita kan anak-anak punyanya punyanya mereka kan handphone. Nah, ini sudah mulai dikembangkan. Sudah, saya sudah share ke anak kelas 7 dan kelas 9. Kelas 7 semua dari A sampai I, kelas 9 itu dari kelas 9A sampai 9D. Oh gitu. Alhamdulillah lumayan. Mungkin ada beberapa HP yang
tidak bisa install karena satu yang terproteksi oleh walinya itu kan kadang anak HP-nya dihubungkan dengan family link. Iya, Itu yang agak susah. Terus ada kendala karena versi Android-nya beda. Tapi kita bisa atasi dengan cara yang lain lagi. Ya, ini ngomong-ngomong, ini sebenarnya guru bahasa Jawa apa guru IT? Guru bahasa Jawa. Nah, guru bahasa Jawa tapi bisa menguasai IT. Ini luar biasa. Yang buat bukan saya. Oh, nah terus yang buat? Yang buat partner saya. Partner. Tapi kan tetap menguasai. Ya. Atau mungkin hanya sekedar apa namanya ya, yang memperagakan langsung mungkin. Ya saya yang menggunakan, yang dikasih tahu kalau betul. mau membuat ini misal kamu jadi adminnya untuk jadi pengajar ya nanti prosesnya seperti ini seperti itu. Oh gitu. Nah selama ini sudah dipraktekkan di mata pelajaran bahasa Jawa. Sudah. Kendala yang dihadapi selama ini menggunakan aplikasi itu? Untuk kemarin-kemarin ada karena kita belum menemukan solusi untuk yang versi Android antara satu dengan yang lainnya itu kita berikan yang link langsung. Oh ya. Yang tidak di Android tapi setelah kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang langkah-langkah untuk menginstal aplikasi tersebut ya terselesaikan. Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Jawa. Karena pembelajaran bahasa Jawa ini menggunakan apa ya, aksara-aksara Jawa itu kalau menggunakan daring itu modelnya terus gimana? Kita belum sampai ke materi itu. Oh belum sampai. Belum. Materinya masih seputar? Masih seputar kalau kelas 7 itu kan ada narasi. Kemudian ada serat ulang reh. Kemudian yang ketiga ini materinya cerita rakyat. Yang kelas 9 pun gitu. Terus penugasannya modelnya disuruh membuat cerita. Untuk yang kelas 9 di awal-awal itu kan cerita Anoman Obon. Yang kita Ramayana di Anoman Duto. Saya ya memang sesuai KD dia harus bisa menceritakan kembali bercerita wayang itu. Menceritakan khusus di Anoman Duto. Nah, kemudian untuk yang itu saya menyuruh anak silakan pelajari materi ini kemudian ceritakan kembali tanpa melihat buku rekam kalian. Gitu. Jadi video kemudian. Ini karena kebetulan saat ini kita di masa pandemi seperti ini tidak bisa tatap muka dan bahkan mungkin ada enggak keinginan ketika mungkin sudah keadaannya normal kembali ada keinginan untuk melakukan pementasan wayang itu? Ada. Drama. Oh gitu ya. Buat drama terus nanti dipentaskan di sekolah atau mungkin di luar sekolah, mungkin ada kegiatan di luar nanti dipentaskan gitu. Kepengennya gitu. Kalau yang dulu di tahun lalu itu kelas 9 saya suruh buat video itu bercerita film lah. Nah bentuknya film kemudian di video dari mengadopsi sebuah cerita, ada yang dari wayang, ada yang dari cerita rakyat, ada yang dari cerpen. Sudah pernah di Sudah pernah. Ini kan terobosan baru dan mungkin hal-hal baru di sekolah ini mungkin ya, atau mungkin dulu yang Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada teknik yang lain. Nah, ketika proses pembelajaran melalui daring seperti ini, anak-anak banyak mengeluh enggak? Mengeluh. Nah, keluhan yang paling banyak itu dalam hal apa? Ketika saya suruh menginstal aplikasi. Ada aplikasi khusus yang harus diinstal? Iya, kayak Google Classroom itu kan kalau nggak install Google Docs itu kan nggak bisa ngetik di situ. Termasuk spreadsheet itu juga. Maka setiap saya menyuruh anak di Google Classroom berarti harus menyertakan aplikasi yang namanya Google Docs. Ya, benar. Nah, untuk aplikasi seperti Google Class, terus Zoom itu mata pelajaran yang lain kan kadang juga menggunakan. Kan harusnya cukup sekali install itu. Ya, tapi mereka masih mengeluh. Tapi mungkin gini Pak, untuk yang mapel lain itu biasanya kan mereka pakai upload foto. Jadi pekerjaannya ditulis di folio, kemudian difoto baru
diupload. Nah saya menghendakinya kan tidak gitu. Di situ ada kolom tugas. Kolom ya di tugas itu kan bisa menyertakan langsung ke dokumen baru tanpa harus dia itu menulis dulu. Saya maunya kan dia mengetik di situ. Oh gitu. Tapi sebelumnya kan sudah ada instruksi, sudah ada arahan untuk melaksanakan seperti itu. Nah, terus kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran seperti itu, penerimaan anak, penerimaan orang tua, gimana? Ya namanya PJJ. Kadang orang tua lost control, tidak tahu. Nah, ini kemarin itu yang paling utama. Banyak dari anak-anak saya yang kebetulan di kelas 9B itu saya wali kelasnya, itu tugasnya masih kosong. Dititipi dari guru mapelnya masing-masing tuh anak yang bernama ini itu tugasnya belum mengerjakan sama sekali. Nah ketika orang tuanya kita panggil, kita kasih tahu anaknya seperti ini. Tapi bilangnya sudah di rumah. Gimana tugasnya? Sudah. Bilang sudah. Yang satu lagi sampai mengeluh, katanya anaknya sudah Bu, ternyata belum. Tapi ketika di kadang ada yang kadang temannya, apalagi orang tua kadang sudah capek. Ada yang anaknya sampai bilang, "Nang, nanti kamu tidak lulus gimana?" Tidak apa-apa. Nah kalau sudah seperti itu pasrah saya bingung. Wah itu. Orang tuanya juga bingung. Gimana Bu ini anaknya sudah saya suruh seperti ini tapi ya betul lah. Tapi dari pihak sekolah ada treatment khusus untuk. Kalau saya sebagai wali kelasnya saya dekati secara langsung ya meskipun hanya sekedar lewat WA. Nah, cak bagus, cak ganteng, itu. Tapi kebanyakan laki-laki. Yang perempuan kebanyakan nurut ya. Dan kebetulan mungkin ini yang anak perempuan kan dikasih fasilitas seperti handphone dan sebagainya itu memang benar-benar dimanfaatkan. Tapi ada sebagian anak yang patut diwaspadai kan gitu kan. Karena sekarang ini semua pembelajaran menggunakan handphone. Ketika kita tidak benar-benar mengontrol sebagai orang tua, bapak ibu guru, anak akan mengoperasikan yang lain, bisa game, bisa mungkin akses yang lain yang tidak. Nah, untuk mengantisipasi itu juga gimana? Ini yang jadi problem karena biasanya untuk biar anak tidak install macam-macam itu kan pakai family link itu kan. Nah, tapi giliran kita mau ngasih aplikasi yang harus diinstal tidak bisa karena orang tuanya lupa kodenya apa. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, benar. Tapi akhirnya ada yang mengalah, ya sudah diinstal di HP orang tuanya. Itu kalau pengertian. Ya, dan orang tuanya juga ya sudah pokoknya ini demi anak kan gitu. Iya. Nah, untuk membangun pemahaman yang seperti itu dari pihak orang tua, dari pihak anak, termasuk dari sekolah ke orang tua. Seperti itu selama ini sudah dijalankan belum dari pihak sekolah? Kita kan sudah memanggil orang tua wali. Terus gimana solusinya? Ketika memanggil orang tua itu kan ya sekalian kita pendekatan untuk mengevaluasi bagaimana tahu selama ini anaknya selama PJJ ini apakah berjalan baik atau enggak. Kalau yang memang ada kendala itu memang kita pendekatannya lebih khusus. Nah, terus support dari orang tua cukup bagus ya? Ya selama ini kalau saya jadi wali kelas, wali muridnya mendukung. Wali murid, nah itu yang paling utama. Dengan begitu kan nanti dari pihak sekolah ke orang tua, ke siswa akan benar-benar. Bahkan saya memberikan nomor saya kepada mereka yang mau mencatat, mungkin ada yang mau konsultasi silakan bila saya secara langsung buka link konseling. Ya bisa dikatakan seperti itu. Ya itu salah satu tugas wali kelas. Gitu. Gimana Bu ini anak saya? Oh sebentar saya cek, saya tanya ke gurunya dulu. Wah ini ibu guru yang luar biasa ini. Patut dicontoh ini calon kepala sekolah. Aduh, tidak sampai seperti itu. Kembali ke aplikasi lagi. Aplikasi itu nanti rencana kedepannya akan dibuat seperti apa sih? Ya kalau sekolah menghendaki ya biar dibuat
Ya, lebih detail gitu. lebih detail. Itu bisa kita daftarkan ke Play Store juga bisa. Nah, itu selama ini belum ya? Belum, memang kita masih mandiri. Toh isinya juga hanya sekitar sekolah kita. Di dalamnya kan kita bisa mencari daftar anak didik secara gampang. Terus ada e-voting juga untuk pemilihan ketua OSIS. Ya, termasuk ketua kelas mungkin. Di dalamnya juga nanti ada e-learning. Nah itu e-learning itu fungsinya untuk ya hampir semacam media pembelajaran. Berarti secara tidak langsung hampir dan kayak classroom. Ya, secara umum sekolah kita SMP 1 Mojobo ini sudah mempunyai aplikasi tersendiri untuk media pembelajaran sebenarnya. Sudah. Nah, seberapa antusias dari pihak anak dan Bapak Ibu guru menjalankan itu? Lumayan. Ini sudah di launching kan? Sudah, tapi selama ini yang punya kan hanya saya. Oh gitu. Berarti Bapak Ibu guru yang lain belum? Belum ada. Nah, ada rencana nanti di launching bareng-bareng? Tidak masalah. Nah, kalau selama ini kan saya memang yang jadi uji cobanya. Jadi gitu. kelinci percobaannya. Tapi kan benar-benar menikmati juga. Menikmati. Ya, ketika ada kemarin kan saya mendampingi anak yang KSN itu, dia juga bilang kalau daripada pakai Google Form lebih enakan yang pakai CPTku, biasanya seperti itu. Kalau yang paham dan sudah dari Bapak Ibu guru sudah pernah mencoba, maka akan lebih nyaman. Iya. Ya kendalanya kalau CPT dipakai secara massal berjamaah itu memang lemah karena servernya yang tidak kuat. Oh ya, itu butuh kapasitas yang luar biasa. Karena memang hostingannya kan bukan dipakai untuk itu. Iya, benar. Nah, ini harapan ke depan jenengan selaku guru bahasa Jawa dan harapan mengenai termasuk yang menggagas aplikasi itu ke depan untuk sekolah dan anak, kira-kira apa? Bisa dipakai kalau tes, misal kalau sekolah memang memberikan VPS-nya. Oh gitu, dari pihak sekolah nanti ada rencana ke istilahnya apa ya, dijual ke umum? Saya kurang tahu karena saya bukan yang membuat, saya hanya penikmatnya. Nah, harapan untuk anak-anak selama masa pandemi seperti ini? Harapannya semoga mereka sehat selalu. Oh iya, pasti. Semoga tetap bisa mengikuti PJJ ini dengan baik. Iya, termasuk orang tuanya juga ya legowo ya. Karena sementara ini Bapak Ibu mereka, orang tua wali murid menjadi guru di rumah kan gitu kan. Ya, meskipun ada yang orang tua sempat kenapa enggak masuk aja untuk yang kelas 9? Nah, itu gantian. Itu ada yang iya. seperti itu. Ada istilahnya harapan ke pemerintah lah, taruhlah pemerintah. Mbok ya wong seperti ini aja kok mungkin blubo-blubuan istilahnya. Kira-kira seperti apa harapannya? Ya enggak mungkin, karena memang dari pemerintah sendiri kita yang dilindungi dari pendidikan. Iya benar, maksudnya gini, karena mengcover dari kalau kesah orang tua wali mungkin. Iya. Nah, itu mungkin ada keinginan sekolah menjalankan program yang disuruh berangkat saja mungkin. Kira-kira gimana? Saya tidak berani komentar soal itu. Tidak berani. Yang penting aman-aman saja. Aman. Ya memang hal seperti itu ya tetap ada. Okay. Namanya orang tua tetap khawatir. Apalagi yang memang notabene bukan dari pendidik itu kan tetap kewalahan. Saya sendiri saja yang sebagai pendidik ketika mengajari anak saya aja kadang sambat. Oh iya. Kadang materinya luar biasa memang. Materi sekarang, apalagi kesulitannya punya anak kelas 1 SD. Oh iya, itu ekstra. Makanya seorang guru itu memang benar-benar diuji dan termasuk guru orang yang luar biasa ketika ngajari di level-level rendah di SD,
di MI dan kelasnya kelas-kelas rendah karena ya seperti itulah. Saya bayangkan luar biasa itu bisa ngajari anak bisa membaca, bisa berhitung, itu kan luar biasa. Kalau kita selama ini sudah mereka sudah mengenal, jadi tinggal nambahi gitu ya. Oke. Yang susah kalau di bahasa Jawa itu ya memang di aksara Jawa, karena di SD-nya itu kan nggak ditekankan di situ. Makanya saya kadang pakai dulu waktu belum terjadi seperti ini, untuk yang kelas 7 itu kan dia baru masuk ke SMP, itu saya wajibkan setiap mengikuti pelajaran saya, jadi 1 minggu sekali setor yang namanya aksara Jawa, ditulis di buku. Saya suruh dia itu menulis di buku itu, satu buku itu, tapi setiap masuk 5 aksara Jawa. Jadi hanya cara pada songolo kode jayanya mau bodongo itu tulis 5 kali di buku. Itu setiap ada pelajaran saya. Itu dulu waktu. Nah, sekarang pun masih. Tapi saya globalkan nanti tanggal 7 November itu dikumpulkan. Tapi saya sudah kasih tahu jauh-jauh hari, tolong tulis aksara Jawa paling tidak 1 minggunya itu 5 di bukumu. Nah itu kalau di total nanti mengumpulkannya berarti di bulan November tanggal 7 itu totalnya ada 60 aksara Jawa. Gitu. Oh gitu ya. Dengan begitu secara tidak langsung dia akan menghafal dengan membiasakan. Dia menuliskan ingat tadi seperti ini bentuknya. Iya, karena sekarang ini ungkapan-ungkapan Jawa itu wong Jawa lali Jawane kan gitu. Kayak Petruk itu padahal yang perlu difahami sebagai orang Jawa itu falsafah Jawa luar biasa sebenarnya. Nah, ini bagaimana kiat jenengan, kiat Anda selaku guru bahasa Indonesia untuk menanamkan karakter-karakter seperti itu kepada anak? Karakternya ya kalau dilihat materi. Sesuai materi. Tapi kalau secara umum? Secara umum ya setiap kita pembelajaran kasih tahu bahwa ini loh bahasa Jawa, bahasa yang sangat luar biasa, yang bahasa lain tidak punya. Seperti kata kamu itu ada 3, kowe, sampeyan, panjenengan. Oh iya. Penggunaannya juga beda-beda. Kamu ngomong sama temenmu bilangnya kowe. Kamu ngomong sama gurumu bilangnya jenengan. Iya. Hal-hal seperti itu kadang mohon maaf ketika anak di lingkungan keluarga saja dengan orang tuanya tidak bosok, kan gitu kan. Nah, untuk membiasakan ini loh yang perlu. Saya tidak pernah bosan mengingatkan setiap pelajaran saya di rumah, cobalah untuk bosok sama orang tuamu begitu. Bosok sama orang tua mbok kuek-kuek seperti itu sudah sering saya ingatkan seperti itu. Itu kalau pembelajaran secara langsung. Nah, cuman kendalanya saat ini kan kita tidak bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung. Melihat karakter anak juga kita kesulitan. Iya, kesulitan itu. Tapi dari hasil pekerjaan, walaupun kita merasa yakin itu pekerjaan mereka ya, merasa yakin pekerjaan, dari hasil pekerjaan yang dikumpulkan itu gimana? Ya lumayan lancar. Lumayan meskipun ada 1-2 yang tidak mengumpulkan. Yang banggok gitu. Kemarin bahkan yang ulangannya sampai 3 kali ulangan baru dia mengikuti yang susulan terakhir itu ya ada. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, keinginan jenengan, keinginan sebagai guru bahasa Jawa di SMP 1 Mojobo ini kira-kira apa? Keinginannya. Atau mungkin dibuatkan lab bahasa Jawa khusus atau? Enggak, kalau lab bahasa kita kan sudah punya. Sudah ada. Untuk ruang seni yang mendukung bahasa Jawa juga itu yang perlu kita pikirkan. Perlu. Nah, ini mungkin nanti pihak sekolah sering gantian kalau ada pertemuan itu kan alat-alat karawitan sering digeser. Itu nanti kalau mau latihan lagi natanya. Padahal nata itu hampir 1 jam. Nah itu kendalanya di situ ya. Itu untuk yang. Tapi pagelaran kan tidak cuma gamelan, tidak karawitan. Mungkin seperti tadi pementasan wayang atau pementasan apa? Kebetulan
sebenarnya untuk yang latih karawitan itu kan dana. Keinginan saya itu kalau misal ada pementasan semacam perpisahan itu diberi ruang untuk kita membuat drama. Ya wayang orang. Ya semacam. Nah itu bagus itu malah. Cuman ya itu mungkin. Tapi kan timingnya. Betul. Betul. Padahal di sekolah ini juga sudah ada teater. Ya, makanya. Ada itu. Tapi tidak masalah sebenarnya ya. Atau kalau bisa itu antara tari, teater itu gabung dengan permainan gitu kan. Dengan karawitan itu ya. Itu ya itu harapan ke sekolah nanti semoga saja ya didengar lah minimal. Nah, itu. Sebenarnya untuk perpisahan yang tahun ini itu kita sudah punya rencana untuk kolaborasi antara karawitan dengan tari. Waktu itu tarinya masih pipit. Oh iya. Kita sudah membuat musiknya, sudah kita tata. Untuk yang tari-tari pun sudah latihan, tinggal match, tinggal latihan bareng. Tapi ternyata ada pandemi. Nah itu. Ini berarti memang luar biasa ketika kondisi seperti ini semua jadi hancur, semua. Kalau teater pending. Kita pernah kolaborasi, tapi pas teater mau lomba itu yang jarum itu. Oh yang jarum. Itu kita pernah. Ya dulu pernah main bareng itu. Ya, saya pernah mendengar itu. Waktu itu malah sindennya bagus sekali. Dari anak sini. Anak sini, tapi sekarang sudah lulus. Oh gitu. Suaranya bagus sekali. Itu perlu dikembangkan itu. Karena untuk menguasai teknik-teknik nyinden nembang seperti itu kan sulit itu. Sangat sulit. Tidak semua. Beda dengan nyanyi-nyanyi biasa ya. Kalau orang nyanyi sinden itu bisa nyanyi pop, bisa nyanyi, tapi yang lain belum tentu bisa. Karena memang spesialis khusus itu. Harus khusus sinden. Oke. Terima kasih sementara itu dulu jagung-jagung kita dengan Ibu Sri Asih. Kita sambung lain waktu kalau ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.